Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teacher, hari ini kita akan belajar budaya alam Minangkabau. Anak-anak teacher, tadi sudah melakukan sholat duhanya? Sudah sarapan pagi ya? Nah, sekarang sebelum kita belajar, anak-anak teacher diambil buku catatan atau buku latihan serta buku cetaknya. Nah, kalau sudah, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak teacher, di minggu kemarin kita sudah membahas materi sopan santun pada waktu berbicara dan menjawab pertanyaan. Nah, minggu kemarin itu Teacher Wiwi menitik beratkan pada materi santun berbicara. Nah, sekarang kita juga akan membahas ketika menjawab pertanyaan pun kita harus santun, harus dengan memakai nada lemah lembut, tidak berteriak, tidak keras-keras. Begitu juga kita juga ada aturan. Ketika berbicara di adat Minangkabau itu diatur oleh 4 tingkatan. Berbicara dengan orang yang lebih tua atau itu namanya kato mandaki. Berbicara dengan orang yang lebih kecil itu namanya kato manurun. Kemudian berbicara dengan teman sesama besar itu namanya kato mandata. Kemudian berbicara dengan ipar atau bisan itu namanya kato malereng. Oke anak-anak teacher. Sekarang kita akan masuk kepada materi lanjutan yang kemarin, yaitu Jan Barundiang Basikase Usabakato Basikasa. Nah anak-anak teacher, adat Minangkabau itu mengajari juga masyarakatnya untuk pandai berbicara. Nah, pandai berbicara di sini bukan berarti pandai berbohong, tetapi pandai mengungkapkan pikiran sehingga orang yang mendengar dapat memahaminya. Kemudian, ketika kita bicara, kita tidak boleh kegadang-gadangan, tidak boleh bersikap sombong, berkata kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Nah, kita harus berbicara dengan penuh sopan, lemah lembut, penuh dengan persahabatan dan merendah. Hal ini sesuai dengan bahasa Minangkabau seperti kok mandi di ilia-ilia, bakato di bawah-bawah, kato sapatah dipikir, jalan salangkah madok surui. Intinya jadi anak-anak teacher, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus tahu taratiknya, yaitu seperti tidak boleh berebutan, dengarkan terlebih dahulu pembicaraan orang lain baru giliran kita yang ngomong. Kemudian tidak boleh ceroboh, bersikap tenang, bicara harus jelas, jangan asal bicara. Dengan begitu orang akan lebih mudah memahami apa maksud kita. Nah, dengan memahami sopan santun dalam berbicara, pembicaraan kita pun dapat dipahami oleh orang lain. Nah, anak-anak teacher, ada beberapa kebiasaan Nabi saat berbicara dengan teman-temannya, seperti menghadapkan seluruh tubuhnya ke teman bicaranya, menatap mata teman bicaranya, mengekspresikan wajah memahami perasaan. Beliau mendengar secara aktif. Ya, ini maksudnya ketika anak-anak teacher berbicara kepada teman, temannya itu dilihat. Berbicara dengan guru, gurunya dilihat. Jangan kita punggungkan pula. Ya, kemudian lihat mata teman. Jangan teman bicara sama kita, kita lihat kanan kiri. Atau kita tidak fokus, itu dapat menyinggung teman kita atau lawan bicara kita. Nah, ketika teman berbicara mengenai kesedihan, kita ekspresikan pula wajah kita. Kita dapat memahami perasaannya. Ketika teman berbicara kebahagiaan, ekspresikan pula wajah kita juga ikut bahagia. Oke anak-anak teacher? Kemudian, Jan Batarati Bakato Asyang
usah mahari menghantam tanah. Nah, di sini maksudnya adalah berbicaralah dengan penuh perhatian. Jangan bersikap acuh tak acuh, apalagi memperlihatkan sikap yang menimbulkan kebencian orang lain. Berbicara jangan dengan suara keras, apalagi dengan membentak-bentak sambil membelalakkan mata. Nah, untuk menjawab pertanyaan, jawablah dengan benar, dengan penuh perhatian, dengan menjelaskan sesuatu, jelaskanlah sesuai dengan apa yang kita lihat. Hal ini terdapat dalam bahasa Minangkabau yang diungkapkan seperti berikut. Awak rancak, bahasa katuju, mulik mani, kucing dan murah. C. Jan babana ka ampu kaki, usa babana ka pangkalangan. Nah, anak-anak teacher, ketika anak-anak teacher melihat temannya sedang berkelahi, kemudian anak teacher datang untuk meleraikannya, tetapi dengan cara menendang mereka. Nah, cara tersebut tidak sesuai dengan adat Minangkabau, sebab cara tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, menurut adat Minangkabau, bila ada masalah, selesaikanlah dengan pikiran yang jernih, dengan cara yang baik. Kalau perlu, minta bantuan orang yang lebih dewasa untuk meleraikannya. Kemudian, pandai maagak maagiahkan, pandai manyamo maratokan. Dalam pergaulan, anak-anak teacher harus saling menjaga perasaan orang lain, hormat menghormati, sayang menyayangi. Jika memberikan sesuatu, berikanlah dengan cara yang baik, jangan dilempar. Menghadaplah pada orang yang akan kita beri. Nah, bila orang bertanya, jawablah dengan sopan dan santun. Nah, anak-anak teacher, karena ini juga diajarkan di adat kita, yaitu ada 4 sifat bicara. Yang pertama, bakato mencari kawan. Kedua, bakato tidak bakawan. Yang ketiga, bakato mencari lawan. Yang keempat, bakato tidak balawan. Bakato mencari kawan artinya kalimat yang diucapkan memelihara hubungan dengan kawan. Kedua, bakato tidak bakawan, isi pembicaraan menunjuk hidung, fitnah, tuduhan, dan gunjingan. Tiga, bakato mencari lawan, isi pembicaraan menimbulkan kemarahan lawan bicara. Yang keempat, bakato tidak balawan, isi berupa anjuran, suruhan, perintah, sehingga si penerima tidak mampu menolak atau membantah. Awak rancak baso katuju, mulik mani, kucing dan murah. Nah, anak-anak teacher, awak rancak artinya awak bagus. Baso katuju artinya bahasa atau kita berbicara itu disukai orang. Mulik mani artinya pembicaraannya enak dan menarik didengar. Kucing dan murah artinya mudah bercengkerama atau berkelakar. Anak-anak teacher, di dalam budaya kita juga diatur cara menegur. Nah, kita punya teman akrab. Nah, jika kita bertemu dengan teman kita, seandainya dia lewat di depan rumah kita, kita harus tegur dia dengan menyebutkan namanya, dengan kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti perasaannya. Kemudian cara menegur guru dan orang lain. Nah, seandainya anak-anak teacher bertemu dengan orang yang lebih tua, tegurlah dia dengan kata yang sopan, yang ramah, dengan senyuman. Begitu juga ketika kita melihat guru kita lewat di depan rumah kita atau anak-anak teacher bertemu di luar, sapalah guru kita dengan cara sambut tangannya, cium tangannya, kemudian tanyakan, Bapak mau kemana, Ibu mau kemana, atau bagaimana kabarnya. Jadi anak-anak teacher jangan malu untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik yang ada di pelajaran kita ini, berbicara dengan sopan santun, menegur dengan kata-kata yang sopan. Ya, anak-anak teacher ya, itu tolong diterapkan ya sayang ya.